Informasi lebih lengkap terkait kasus pembunuhan pemilik ruko yang jasadnya ditemukan di Cor di Rawamangun, Jakarta Timur. Kita tanyakan langsung pada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Pak Ibrahim. Baik, Pak Kasat, ini ada laporan hilang sejak 16 Februari ketika ditemukan korban. Bagaimana polisi bisa menduga ini ke arah pelaku? Apakah di CCTV terekam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, jadi peristiwa ini terungkap berawal dari adanya laporan dari istri korban pada tanggal 23 Februari 2025, di mana suaminya pelapor ini ya atas inisial JS telah meninggalkan alamat sejak tanggal 16 Februari. Kemudian pada saat si istri korban ini melapor, kami langsung melakukan penyelidikan ya, diawali dari tempat yang diduga tempat terakhir dikunjungi oleh korban. Kemudian kami mengumpulkan informasi-informasi termasuk juga membuka CCTV di sekitar. Kami curiga bahwa memang telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam bangunan yang sedang direnovasi. Kemudian kami mencurigai juga terhadap salah seorang pekerja yang ada di bangunan tersebut. Demikian, Pak Ibrahim. Hasil pemeriksaan sementara, apakah peristiwa ini, pembunuhan ini direncanakan atau bagaimana sampai pelaku tega mengecor jasad korban? Ya, jadi berdasarkan penyidikan kami memang pelaku ini sakit hati karena dimarahi dan ditampar oleh korban ketika korban ini mengajak tersangka untuk melapor ke kantor polisi atas adanya barang-barang atau peralatan tukang yang hilang dari lokasi. Namun si tersangka ini menolak dan meminta agar dibayarkan gajinya sebesar 900.000. Mendengar permintaan tersebut, korban ini emosi dan kemudian memarahi korban dan menampar korban. Korban kemudian mengelak, ya, kemudian tersangka mengelak dan kemudian mendorong korban hingga jatuh. Nah, ketika jatuh itu si tersangka ini memukul korban dengan menggunakan batu hebel hingga tidak bergerak. Demikian. Ini peristiwa terjadi di malam hari atau seperti apa waktunya? Lingkungannya saat itu, apakah tidak ada yang melihat kejadian? Ya. Jadi berdasarkan pemeriksaan kami terhadap tersangka, korban JS ini datang ke lokasi itu tanggal 16 pagi, jam 08.00. Kemudian berkomunikasi sebentar. Nah, pemukulan itu terjadi sekitar jam 9. Ya, setelah terjadi pemukulan, tersangka ini masih pergi ke belakang bangunan dan mencuci pakaian kotor. Kemudian datang lagi menghampiri korban, tetap tidak bergerak. Kemudian korban ini diseret ke belakang dan ditaruh di saluran air di bangunan tersebut. Nah, 2 hari kemudian karena sudah jasad korban dikerumuni lalar, lalu muncul inisiatif dari tersangka untuk menutupi korban dengan menggunakan pasir yang kemudian ditutup dengan adukan semen, dicor, lalu ditutup dengan batu-batu hebel. Memang pada saat peristiwa itu di lokasi tersebut hanya berdua antara tersangka dan korban. Baik, mulai peristiwa pembunuhan sampai untuk menyembunyikan jasad korban ini dilakukan oleh pelaku seorang diri, Pak Kasat, dan bagaimana dengan ancaman hukuman bagi pelaku? Ya, saat ini kami menerapkan pasal 338 KUHP kepada tersangka dan atau pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 365 ayat 3 dan atau pasal 363. Ancaman hukumannya 7 sampai 15 tahun penjara. Baik, terima kasih. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahayan telah menyampaikan informasi terkait dengan penemuan jasad yang dicor di Rawamangun, Jakarta Timur. Terima kasih Pak Kasat.